Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Gunho Gu Story. Gunho memandang Direktur Kim dan berkata, apa posisi pekerjaan mereka? Satu orang akan melakukan pekerjaan impor dan ekspor, dan yang lainnya akan melakukan penjualan. Untuk posisi akuntansi dan umum, tadi kamu bilang ingin mengambil beberapa karyawan dari karyawan GH Mobile saat ini kan? Kami akan membutuhkan orang-orang dengan pengalaman kerja untuk posisi akuntansi dan urusan umum, jadi saya berencana untuk mengambil pemimpin tim atau asisten manajer di departemen tersebut di GH Mobile. Dan kami akan mempekerjakan 2 karyawan lagi untuk masing-masing departemen. Gunho kemudian melihat karyawan baru dan berkata, selamat datang. Anda akan merasa sedikit tidak nyaman di awal pekerjaan karena gedung Dion Korea belum selesai. Tidak apa-apa, Tuan. Kedua pria itu menjawab secara bersamaan. Apakah kalian berdua berasal dari daerah ini? Ya, orang tua kami ada di kota Asan. Gunho berkata, saya sangat senang memiliki karyawan baru yang layak di Dion Korea. Anda akan belajar banyak dari Direktur Kim di sini. Jika Anda bekerja keras, Anda akan memiliki kesempatan untuk berpromosi di dalam perusahaan juga. Sejak Anda mulai bekerja dengan kami bahkan sebelumnya gedung perusahaan telah selesai, Anda adalah salah satu karyawan pertama kami. Saya berharap dapat bekerja sama dengan Anda berdua. Gunho berjabat tangan dengan masing-masing karyawan baru dan menepuk punggung mereka. Para karyawan baru memberi hormat kepada Gunho sebelum meninggalkan kantor. Sambil menikmati secangkir teh di kantornya, Gunho memikirkan 2 pemuda yang baru saja bergabung dengan Dion Korea. Mereka tampak muda dan polos. Dia kemudian menyentuh wajahnya sendiri. Aku baru menginjak usia 36 tahun. Jika kedua pemuda itu melihatku di jalan, apakah mereka akan menganggapku seperti kakak laki-laki? Atau paman, apa aku terlihat sudah setua itu? Gunho melihat dirinya di cermin. Aku memang semakin tua. Aku sampai sejauh ini tanpa henti dan tanpa menyadari bahwa aku semakin tua. Moriaiko baru berusia 21 tahun. Apakah dia bersamaku karena dia sangat menyukaiku? Atau karena uangku? Saat Gunho tiba-tiba menjadi sadar akan penampilannya yang sudah tua, dia memutuskan untuk melakukan perawatan kulit, dan dia menuju ke pusat kota di kota Cheonan. Gunho seharusnya kembali bekerja setelah melakukan perawatan kulit dan makan siang, tetapi dia tidak ingin bekerja sore itu. Saya punya uang, tapi saya tidak yakin apakah hidup saya berjalan ke arah yang benar. Hidup saya adalah tentang perusahaan. Saya harus mencari tahu segala macam masalah yang terjadi di dalam perusahaan dan saya harus membuat keputusan, penilaian dan keputusan atas permasalahan yang diangkat di perusahaan. Itu saja yang saya lakukan setiap hari. Saya tidak yakin apakah mendedikasikan seluruh waktu dan tenaga saya untuk menjalankan perusahaan adalah kehidupan yang ingin saya jalani. Gunho bertanya-tanya siapa pemilik bisnis lain yang berkonsultasi dengan masalah seperti ini, mungkin tidak ada. Gunho kemudian teringat pada Master Park dari Gangnam, yang meramalkan 5 tahun lalu bahwa Gunho akan menjadi sangat kaya. Mungkin aku harus bicara dengannya. Dia sudah keluar dari rumah sakit dan kudengar dia kembali ke kota Gusan. Kota Gusan jauh dari kota Seoul, tapi hanya membutuhkan waktu sekitar 1 jam jika aku berangkat dari kota Cheonan. Gunho membelokkan mobilnya ke arah kota Gyeosan, bukan ke kantornya. Dia tidak lupa mengambil beberapa hadiah dalam perjalanan menuju rumahnya. Dia membeli 1 set hadiah ekstrak ginseng. Sesampainya di kota Gusan, dia bertanya kepada penduduk setempat yang dia temui dalam perjalanan di mana dia bisa menemukan Chonghak Jeongsa yang merupakan nama rumah mirip kuil di Taman Master. Gunho diberitahu bahwa Chonghak Jeongsa dibangun oleh Master Park, dan dia tampaknya telah melakukan pekerjaannya dengan sangat baik. Itu bukanlah sebuah bangunan besar. Atapnya tradisional Korea yang membuatnya terlihat sangat elegan. Interiornya cukup kecil. Kelihatannya jauh lebih kecil dari kantor Gunho. Di belakang Chonghak Jeongsa, ada tambahan rumah kecil yang terbuat dari kayu. Itu mungkin rumah tempat Master Park sebenarnya tinggal. Di pintu masuk Chonghak Jeongsa, terdapat sebuah batu besar tempat orang meninggalkan sepatunya sebelum masuk ke dalam. Pada hari Gunho mengunjungi Chonghak Jeongsa, ada beberapa sepatu di atas batu itu. Tampaknya Master Park kedatangan pengunjung lain hari itu.
Gunho bisa mengintip bagian dalam Chonghat Jeongsa melalui celah kecil antara pintu dan dinding. Master Park melakukan apa yang dia lakukan ketika dia berada di Gangnam, dia memberitahu para pengunjung tentang nasib dan masa depan mereka. Mereka duduk di meja lantai di atas bantal lantai. Dia masih menjalankan bisnis yang sama bahkan di sini. Saat Gunho melihat sekeliling halaman, ada 2 kendaraan yang diparkir, mungkin mobil pengunjung. Gunho menunggu di sana sekitar 30 menit. Kenapa lama sekali? Itu hanya meramal, kan? Ketika Gunho sedang memeriksa waktu dengan melihat arlojinya, para pengunjung keluar dari ruangan. Gunho menunggu sampai tamu-tamu itu meninggalkan ruangan sepenuhnya sebelum akhirnya dia memasuki ruangan. Halo Pak. Oh, Presiden Go. Saya memperhatikan burung murai bernyanyi pagi ini. Saya kira murai itu memberitahu saya bahwa saya akan kedatangan tamu penting hari ini. Gunho diam-diam meletakkan hadiah itu, ekstrak ginseng KGC di lantai di sebelah meja. Oh, kamu membawakanku hadiah yang berharga. Saya ingin mengunjungi Anda di kota Gusan. Udara di sini sangat bersih dan segar. Silahkan duduk. Gunho duduk di bantal lantai. Kamu bertanya-tanya tentang sesuatu, kan? Orang-orang menghadapi beberapa pertanyaan yang tidak dapat mereka temukan jawabannya saat mereka menjalani hidup. Itu wajar. Aku lupa tahun, tanggal, dan waktu lahirmu. Maukah kamu memberiku informasi itu lagi? Gunho memberitahunya apa yang dia minta. Master Park meluangkan waktu untuk mencari tahu nasib Gunho menurut tahun, tanggal, dan waktu kelahirannya. Dia membuat beberapa catatan di atas kertas lalu berkata sambil menyimpan kertas itu, "Yah, aku bahkan tidak perlu membahasnya lebih dalam. Kamu bernasib sebagai Sinwang Jaewang. Kamu akan menikmati kehidupan kayamu. Saya sudah berusia 36 tahun dan saya masih lajang. Jangan khawatir, kamu akan mempunyai beberapa istri. Itulah takdirmu. Bagaimana mungkin saya mempunyai beberapa istri? Seseorang secara sah dapat memiliki satu pasangan dalam satu waktu. Saat ini, kami menyebut salah satu wanita itu sebagai pasanganmu, dan untuk wanita lainnya, kami menyebut mereka kekasihmu. Kamu akan memiliki banyak kekasih, dan mereka akan menjadi kekasih rahasiamu. Saya memang menghasilkan banyak uang, itu benar, tapi saya bahkan tidak memiliki satu wanita pun yang saya temui saat ini." Master Park menjulurkan lehernya ke arah wajah Gunho dan bertanya, "Apakah kamu yakin? Apakah kamu jujur di sini? Bukankah kamu punya seseorang yang belum kamu ceritakan kepada siapapun?" Gunho tidak bisa langsung merespon karena Moriaiko baru saja terlintas di pikirannya. "Lihat, menurutku itu karena kamu sudah memiliki seseorang. Kamu akan memiliki seseorang lagi, dan kamu akan memiliki istrimu juga. Apa yang akan aku lakukan terhadap semua wanita itu?" Tuan Park tersenyum. "Itulah takdirmu, nikmatilah. Kamu tentu saja memiliki kehidupan yang lebih baik daripada kehidupanku. Kalau kamu tidak menyadarinya, aku tinggal di pedesaan sendirian. Nasibmu bukan sekedar mencari uang banyak, tapi juga berlaku dalam kehidupan cintamu. Kamu akan kaya dalam artian kamu akan memiliki banyak wanita dalam hidupmu. Jadi begitu, apakah kamu sudah membaca buku berjudul The Cloud Dream of the Nine? Apakah Anda berbicara tentang novel Korea yang ditulis oleh Mang Jung Kim pada masa dinasti Joseon? Benar, kamu mungkin mempelajarinya di sekolah menengah. Ini juga sering menjadi topik ujian di sekolah. Aku tahu kamu tahu bukunya dan bahkan penulisnya, tapi pernahkah kamu membacanya? Tidak, aku belum. Jika kamu membaca bukunya, kamu akan melihat tokoh utamanya. Namanya Soyo Yang. Tahukah kamu berapa banyak wanita termasuk istrinya dan kekasih lain yang dia miliki? Aku tidak tahu. Dalam novel, dia punya 2 istri dan 6 kekasih. Dia tinggal bersama mereka semua. Dia sangat kaya dan dia adalah pejabat tinggi di pemerintahan. Benarkah? Di tahun-tahun terakhir hidupnya, dia menyadari kefanaan hidup dan akhirnya masuk ke dalam agama Buddha, dan dia pergi ke surga setelah kematiannya. Hidupnya adalah kehidupan impian para ulama di zaman itu. Apakah kamu serius? Dia memiliki 2 istri dan 6 kekasih. Dia memiliki kehidupan yang kaya, dan dia pergi ke surga setelah dia meninggal. Bukankah ini kehidupan yang baik? Ini sangat bertolak belakang dengan kehidupan saya. Bagaimana dengan hidupmu? Hidupmu tidak terlihat buruk sama sekali.
Saya tidak punya istri dan saya tidak punya banyak uang. Dan saya kira saya akan jatuh ke neraka setelah saya mati. Haha, kenapa kamu berkata begitu? Kamu bercandakan. Yah, aku bahkan tidak perlu mencari tahu lebih dalam tentang nasibmu. Kamu tidak akan memiliki kekasih sebanyak karakter utama dalam The Cloud Dream of the Nine, tapi kamu akan memiliki seorang istri, satu kekasih di Jepang dan satu lagi di Tiongkok. Itu adalah takdirmu. Haha, aku tidak yakin apakah itu akan menjadi kenyataan, tapi aku senang mendengarnya. Gunho keluar dari Chonghak Jeongsa setelah meninggalkan sejumlah besar uang. Master Park memberitahu Gunho sebelum dia pergi, jika Anda melihat Ketua Lee dari kota Cheongdam ketika Anda pergi ke kota Seoul, tolong sapa saya. Dia adalah teman yang sangat baik daripada penampilannya. Presiden Yang Hwan-song yang merupakan salah satu presiden GH Mobile datang ke kantor Gunho. Kami mengembangkan 2 produk di pusat penelitian kami dari 5 pesanan yang dilakukan S Group. Saat ini kami sedang memproduksi produk sampel. Kami akan memproduksi 5.000 produk untuk setiap produk dan mengirimkannya ke tim logistik kami hari ini. Kerja bagus. Saya terkesan dengan kemampuan kepala pusat penelitian kami yang baru. Saya diberitahu bahwa pusat penelitian BMW tidak ingin melepaskannya, dan sekarang saya benar-benar mengerti alasannya. Dia agak sensitif tetapi selain itu, dia adalah kepala penelitian terbaik yang pernah saya lihat. Apakah dia sesensitif itu? Ini adalah kecenderungan yang sangat umum di kalangan insinyur tingkat tinggi. Sensitivitas itu memungkinkan mereka menghasilkan produk yang akurat dan tepat. Saya kira mereka juga akan segera mulai mengembangkan 3 produk lainnya. Saya rasa kami memerlukan bantuan dari Tuan Sakata Ikuzo yang kembali ke Jepang untuk membeli salah satu produk yang diminta oleh pabrik S Group di lokasi Changwon. Jumlah pesanan untuk produk tersebut adalah yang tertinggi. Apakah menurut Anda kami tidak mampu mengembangkannya sendiri? Kita perlu mengukir logam untuk itu, dan itu membutuhkan seseorang yang memiliki pengalaman luas. Meskipun para peneliti di pusat penelitian kita memiliki teori yang sempurna untuk mengembangkan produk tersebut, kita tidak memiliki kemahiran seperti itu. Kita masih bisa mengembangkan produk, namun, itu akan memakan waktu lama. Mengingat waktu dan sumber daya lain yang diperlukan dalam mengembangkan produk tertentu, akan menghemat banyak biaya dan tenaga jika kita mendapatkan bantuan dari Tuan Sakata Ikuzo. Aku mengerti maksudmu. Saya akan pergi ke Jepang dan berbicara sendiri dengan Tuan Sakata Ikuzo. Saya akan membawakan gambar desainnya kepadanya. Apakah kamu berencana pergi sendiri? Yah, aku lebih suka membawa satu orang lagi, tapi itu akan merugikan kita. Perjalanan ini bisa memberikan pengalaman yang sangat bagus. Mengapa Anda tidak pergi bersama kepala peneliti? Saya memahami bahwa kepala petugas lebih pada sisi teoritis sementara Tuan Sakata Ikuzo memiliki keterampilan langsung yang luas, tapi menurut saya Chief Officer akan belajar banyak dari perjalanan ini. Oke, aku akan melakukannya. Apakah Anda memiliki informasi kontak Tuan Sakata Ikuzo? Direktur Jongsuk Park memiliki kartu nama Tuan Sakata Ikuzo, dan di dalamnya terdapat alamat emailnya. Saya sudah mengirim email kepadanya, dan dia langsung membalas kami. Dia mengatakan bahwa dia bersedia membantu kami kapan saja. Benarkah? Saya kira Anda tahu bahasa Jepang. Tidak lancar, tapi saya bisa berbicara sedikit. Ketika saya berusia pertengahan 40-an, saya telah bekerja di Jepang selama 3 tahun sebagai manajer cabang. Oh begitu, Gunho berpikir sejenak untuk pergi ke Jepang bersama mereka, agar dia bisa bertemu Morihiko, tapi dia kemudian berpikir itu bukan ide yang bagus. Dia tidak ingin memberikan kesan apapun kepada Presiden Song atau kepala penelitian bahwa dia terlalu bersenang-senang bepergian. Sebaliknya, Gunho memutuskan untuk pergi ke Tiongkok. Gunho mengumumkan perjalanannya ke China ketika dia mengadakan pertemuan dengan para eksekutif. Saya harus pergi ke Shanghai. Saat ini, Presiden Song dan kepala penelitian kami sedang dalam perjalanan ke Jepang, jadi kami beberapa kali absen. Saya harap Anda semua tetap di posisi Anda sampai kami kembali. Auditor internal yang duduk di sebelah Gunho bertanya, bolehkah saya bertanya apa kesempatan perjalanan Anda ke Shanghai, Tuan? Oh, seperti yang kalian semua tahu, saya punya beberapa perusahaan yang saya jalankan. Saya harus berpartisipasi dalam pameran buku internasional di Shanghai untuk urusan GH Media.
Jadi saya akan ke China bersama Presiden GH Media. Oh, begitu. Semoga perjalanan Anda aman, Tuan. Para pejabat eksekutif berhati-hati dalam memilih kata-kata ketika berbicara kepada Gun Ho untuk menunjukkan rasa hormat mereka meskipun Gun Ho jauh lebih muda dari mereka. Awalnya tidak seperti itu, tetapi lambat laun mereka melakukannya karena mereka bekerja untuk perusahaan yang dimiliki Gun Ho. Gun Ho Go dan Presiden Jong Suk Sin tiba di Bandara Internasional Shanghai Hongqiao, dan mereka menuju Hotel Hilton yang berada di sekitar bandara. Gun Ho dan Presiden Sin memiliki perbedaan usia lebih dari 10 tahun, jadi mereka tidak tampak seperti pasangan suami istri bagi orang-orang yang tidak mengenal mereka. Hotel Hilton di lokasi tersebut merupakan hotel pilihan masyarakat Korea karena dekat dengan bandara dan juga dekat dengan kota Korea. Ini masih terlalu pagi untuk makan siang. Mengapa kamu tidak istirahat di kamarmu dan datang ke lobi untuk makan siang nanti? Presiden Song menanggapi sambil mengusap perutnya. Pak, saya rasa saya harus melewatkan makan siang hari ini. Saya rasa perut saya sakit karena saya makan di pesawat. Saya rasa sebaiknya saya istirahat saja di kamar untuk sisa hari ini. Aku bisa memberimu obat. Saya membawa obat. Terima kasih, Tuan. Benarkah? Jangan khawatirkan aku. Istirahat saja dan jadilah lebih baik. Setelah Presiden Sin pergi ke kamarnya, Gun Ho duduk di sofa di lobi hotel. Dia kemudian menelepon Min Hyok Kim. Hei, ini aku. Aku baru saja tiba di Shanghai. Ya, saya bisa datang ke Shanghai besok. Saya berada di Singtou sekarang di salah satu perusahaan pelanggan kami. Oh, benarkah? Tentu. Kamu tidak perlu terburu-buru untuk datang ke sini. Sampai jumpa besok. Besok, ayo pergi ke pameran seni. Pameran seni. Ya, ingat ayah mertuaku adalah seorang pelukis. Dia sedang mengadakan pameran seninya di suatu tempat di sekitar Taman Rakyat di Shanghai. Jika kamu punya waktu, aku ingin pergi ke sana bersamamu. Kedengarannya bagus. Ayo pergi. Setelah menutup telepon dengan Min Hyok, Gun Ho menelepon Sekang Lee. Direktur Lee. Ini aku, Gun Ho Go. Oh, Gun Ho Go. Apakah kamu di Shanghai sekarang? Ya, saya baru saja tiba. Saya di Hotel Hilton dekat Bandara Internasional Shanghai Hongqiao. Besok adalah upacara pembukaan pameran buku Anda, kan? Saya akan tiba tepat waktu. Hei, kalau kamu belum makan siang, kenapa kamu tidak datang dan bergabung denganku untuk makan siang? Ada restoran Korea yang khusus menyajikan sup ayam ginseng. Pemiliknya orang Korea. Itu adalah restoran yang sangat populer di sini, area. Jika Anda bersama Presiden GH Media, bawalah dia bersama Anda. Dia sebenarnya sedang istirahat di kamarnya. Dia mengalami sakit perut ringan. Oh, kurasa tubuhnya sedang menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berbeda. Kalau begitu, kenapa kamu tidak datang sendiri?